si miskin jadi raja. Pada zaman dahulu di Kabupaten Kampar ada sebuah keluarga tinggal di kampung yang letaknya sangat terpencil, yaitu di tepi hutan. Hari-harinya kepala keluarga itu bekerja sebagai pencari kayu. Dari hasil menjual kayu itulah keluarga ini makan. Pada suatu hari, kepala keluarga mencari kayu di hutan seperti biasanya. Tidak disangka, kepala keluarga ini ditimpa kayu dan akhirnya mati. Untung jenayahnya diketahui dan ditemukan pencari kayu lainnya. Lalu dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, disambut istri dan anaknya. Anak-anak dan istrinya hanya bisa menangis. Lalu jenayah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan bersama-sama, lalu dikuburkan. Sesudah dikuburkan, pulanglah orang semuanya. Begitupun anak-anak dengan istrinya. Maka tinggallah bertiga sekeluarga di rumah itu. Ibu dan dua anak laki-lakinya. Anak pertama bernama Ahmad dan anak kedua bernama Muhammad. Karena suami sudah tiada, tentu ibu inilah yang bekerja mencari makan untuk anaknya. Kerjanya ke ladang orang dan menumbuk padi. Dari kerja ini pula dia mendapatkan upah. Upahnya pun berupa dedak halus, kadang berupa padi. Itulah yang dimakan bersama anak-anak. Anak pertama bernama Ahmad, suka jajan, suka jalan-jalan, dan jarang di rumah. Sedang Muhammad, anak kedua, selalu bersama ibunya menemani bekerja dan membantu mengurus pekerjaan di rumah. Pada suatu hari, ibunya melihat anak ular, lalu ditangkapnya anak ular itu. Lalu dibawa ke rumah, dimasukkan ke dalam tempayan dan ditutup rapat. Ketika mau pergi bekerja ke ladang, ibunya berpesan kepada Muhammad, "Ma, ibu pergi ke ladang. Nanti apabila abang kamu bulan, sampaikan ya ke abang bahwa ibu sudah siapkan makanan untuknya. Tapi tutup tempayan berisi anak ular itu, tutupnya 30 dibuka. Jangan dilepas, pokoknya tidak boleh dibuka." pesan ibunya. "Iya, Bu," Jawab Muhammad. Setelah berpesan, ibunya pergi ke ladang, bekerja seperti biasanya. Tinggallah Muhammad di rumah sendirian. Tidak terlalu lama, pulanglah abangnya dari jalan-jalan. Apa yang ada, Mat? "Itu Bang, makanannya lepat, padi dibuat ibu." Lalu diambilnya lepat dan dimakannya. Waktu makan lepat, tampaklah oleh Ahmad tempayan ditutup dengan kain. Bertanyalah kepada adiknya, Mat, apa yang ada dalam tempayan yang ditutup itu? "Oh ya, kesanimu jangan buka." Tidak bisa. Pokoknya mau saya buka. karena bandelnya tempayan itu dibuka Ahmad. Keluar
keluarlah anak ular itu, dan larilah anak ular tersebut. Karena takut dengan ibunya marah, maka Ahmad mengejar anak ular itu sampai jauh ke dalam hutan. Meskipun sudah mengejar sekuat tenaga, namun anak ular itu tidak dapat ia tangkap. Karena capek, ia pun berhenti. Anehnya, ketika Ahmad berhenti mengejar anak ular itu, berhenti pula anak ular itu. Dikejar kembali, anak ular itu lari pula. Maka tibalah di hutan besar. Rupanya tempat itu tempat induk ular. Langsung anak ular menemui induknya. Tampak anaknya datang, induk ular itu berkata, Wah, pandai anakku mencari makan. Oh, jangan dimakan, Ibu. Orang itu riang melepaskan saya dari dalam tempayan yang tertutup. Kalau begitu ceritanya, suruh dia meniti punggung. Nanti ketika sampai di kepala, suruh sepak kepala ibu. kata induk ular kepada anaknya. Mendengar itu, Ahmad pun berjalan di punggung induk ular. Ketika sampai di kepala ular, maka Ahmad menyepak kepala ular. Tiba keluarlah sebuah cincin dari kepala ular. Sesudah itu, diberikanlah cincin kepada Ahmad sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan anaknya. Ini cincin saya berikan kepadamu. Cincin ini dapat menabulkan apa yang kau minta. Terimalah, terima cincinku ini dari pemberianku ya. Oh, terima kasih ya. Ucap Ahmad. Setelah menerima cincin dari induk ular, Ahmad pergi berjalan meninggalkan induk ular. Baru separuh jalan, terasa sangat lapar perutnya. Apa yang mau makan ya? Katanya dalam hati. Ahmad ingat kesaktian cincinnya. Lalu diambil cincin. Ia berkata, Kalau Yai cincin ini dapat mengabulkan apa yang saya minta, berilah saya makan. pinta Ahmad. Tiba-tiba datanglah makanan, lalu dimakan. Setelah kenyang dan haus sudah lepas, Ahmad meneruskan perjalanannya. Tetapi ia tidak pulang ke rumah karena takut dengan ibunya. Ketika berjalan di dalam rimba besar, tampaklah kebun tebu. Dalam kebun tebu ada sebuah pondok. Rupanya pondok tersebut terdapat seorang yang tinggal di pondok itu. Ahmad bertanya kepada dat tersebut. Ini kebun Dato. Iya, ini kebun Dato. Bagaimana caranya mengambil tepi seluas ini? Gampang. Saya punya barang keramat. Nah, saya lepas barang ini, maka di depannya sapu semua. Hebat tuh. Boleh saya lihat tuh? Kemudian dicobalah oleh Datuk barangnya. Barang itu menebang kebun tebu sendiri. Ahmad melihat kejadian itu pun heran. Oh, begini dong. Saya
punya cincin yang dapat mengabulkan semua permintaan? Kata Ahmad. Bertukar cincin ini dengan barang mau? Wah, boleh. Aku mau. Lalu bertukarlah cincin dengan parang antara Ahmad dengan Datuk yang punya tebu itu. Sesudah ditukar, maka Ahmad melanjutkan perjalanannya. Ia bingung entah kemana ia akan pergi. Namun Ahmad terus berjalan sepanjang hari. Ketika Ahmad sedang ingin mempercepat langkahnya, mendadak merayap seekor ular naga besar. Naga itu berguling-guling seakan ingin menantang Ahmad untuk berkelahi. Ular mendesis keras. Mulutnya menganga siap meremukkan apa saja yang ada di depannya. Ahmad ingat parang sakti yang dipegangnya. Yo, wah, ya laga besar. Seketika ular naga besar itu menggelepar, akhirnya tewas terkena sabetan parang sakti milik Ahmad. Setelah menyingkirkan penghalang yang mengganggu perjalanannya, Ahmad melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Namun mendadak perutnya sangat lapar. Ahmad berhenti sejenak. Ia memutar otak, memikirkan cara bagaimana mendapatkan makanan. Mana ini? Akhirnya Ahmad memutuskan untuk berjalan kembali menuju ke kebun tebu, di mana cincin miliknya ditukar dengan parang kepunyaan Datuk. Ketika sampai di lokasi kebun Datuk, ternyata kebun yang semula berupa kebun tebu itu berubah menjadi istana. Ahmad yakin bahwa lokasi kebun ini dahulu merupakan kebun tebu milik Datuk. Ketika Ahmad ingin memasuki komplek istana itu, langkah Ahmad dihalangi oleh penjaga istana. Tidak boleh! Oi, tidak boleh masuk. Raja kami sedang istirahat. Beliau tidak bisa diganggu. Ya, beliau tidak bisa diganggu. Kata penjaga istana. Apa? Hah? Kamu tidak tahu siapa aku? Jika aku tidak boleh masuk ke sini, bisa mati kalian. Ucap Ahmad dengan percaya diri. Setelah penjaga istana berunding, Ahmad akhirnya diperbolehkan masuk. Setelah tengok kanan, tengok kiri, Ahmad menghadap Datuk. Datuk, apa ini tuh? Datuk, apa ini? Sambil mengacungkan parang. Hei, siapa kamu? Kamu tidak tahu? Saya ini raja. Ucap Datuk. Ini kan parang Datuk. Ya kan? Dahulu, cincin saya Datuk tukar dengan parang milik Datuk ini. Saya sekarang lapar. Makanya saya kembalikan parang ini dengan cincin saya yang Datuk bawa itu. Tidak ada cincin kamu lagi. Parang apa? Saya tidak punya parang. Gila kamu. Ucap Datuk. Karena negosiasi tiada titik temu, habislah kesabaran Ahmad. Ahmad melemparkan parang saktinya itu. Wah,
Mapuslah kau, Po. Wah, Seketika itu seluruh pengawal raja mati. Tinggallah Datuk seorang diri. Karena merasa takut, akhirnya Datuk menyerahkan cincin yang diinginkan Ahmad. Setelah cincin diterima oleh Ahmad, ia meneruskan pengembaraannya. Lalu Ahmad berjalan. Sampailah ia ke suatu negeri di mana rajanya masih sangat muda. Kerajaan itu sedang dilanda musibah, yakni ada burung Garuda yang selalu ngamuk. Burung ini mementot tumbal anak raja. Supaya negeri ini aman, maka raja muda ini terpaksa merelakan anaknya dijadikan tumbal. Dalam hati raja, sebenarnya tidak rela kalau putri satu-satunya dikorbankan untuk menjadi tumbal. Oleh karena itu, raja muda itu membuat sayembara yang isinya, Barang siapa bisa membunuh burung Garuda, akan saya kawinkan teman anak saya. semua orang yang kuat di negeri itu keluar semua. Namun tidak ada satupun yang bisa membunuh burung Garuda tersebut. Datanglah Ahmad. Lalu Ahmad bertanya kepada gadis itu, mengapa kamu sampai diikat di sini? Kami 7 gratis. Ina saya sendiri. Ikaw po ang dijadikan tumbal untuk burung Garuda. mendengar jawaban dari sang putri itu, Ahmad melepaskan gadis putri raja itu, lalu menyuruhnya pulang. Setelah itu, saat putri raja akan pulang, dibelah burung Garuda. Mengamuklah burung tersebut. Melihat burung Garuda mengamuk, dilimparkanlah parang olehnya. Dipotong-potong burung Garuda itu oleh Ahmad. Matilah burung itu, jatuh ke laut. Orang yang ada di laut terkejut. Diambilnya burung itu, lalu dibawanya menghadap raja. Raja, saya pemuda yang membunuh burung Garuda itu. Ini suami kamu, nak. Dia membunuh burung Garuda dan engkau selamat. Dan kamu harus kawin dengannya. Bukan dia ya? Jawab putrinya. Pada saat bersamaan datanglah Ahmad. Itulah orang yang memburu burung Garuda itu, ayah. Kalau mau bukti bisa, api nanti bahaya. Kalau mau bukti apa kira-kira yang mau saya bunuh? Ujar Ahmad di hadapan raja. Oh, anak muda itu, bunuhlah. Ucap raja muda itu. Mendengar perkataan raja, Ahmad melepaskan parangnya. Maka tiba-tiba parangnya mengamuk dan membunuh kuda tersebut dan mati. Akhirnya raja percaya melihat kejadian itu. Akhirnya raja pun mengawinkan anaknya dengan Ahmad. Setelah Ahmad menikah dengan anak raja, ia hidup senang tinggal di istana.
Pada suatu hari Ahmad ingat oleh ibu dan adiknya. Bermenunglah ia. Melihat suaminya berenung, istrinya bertanya kepada suaminya, Kenapa, Bang? Berenung begitu. tanya istrinya. Maka diceritakannya lah olehnya asal-usul dirinya hingga sampai ke istana. Setelah ditelisik, rupanya raja ini berasal dari kampung Ahmad. Raja pun membuat jalan ke kampung Ahmad. Bisa jadi jalan tol kali. Pada akhirnya bertemulah Ahmad dengan ibu dan adiknya. Ahmad pun menyenangkan ibu dan adiknya. Karena raja itu sudah tua, maka Ahmad pun diangkat menjadi raja muda yang baru.